Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk warga belajar paket A atau setara sekolah dasar pada materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di modul Jaga Arah, Jaga Persatuan, dan pada minggu ini mengenai unit 2 yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Pada materi Satu Nusa, Satu Bangsa ini kita kembali mengingat mengenai lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Ini adalah beliau penulis lagunya, yaitu Bapak Liberty Manik. Ini liriknya, Satu Nusa, Satu Nusa, Satu Bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Seperti itu liriknya ya warga belajar semuanya. Kemudian ketika kita mengaitkan dengan Sumpah Pemuda di tahun 1928 bahwa para pemuda saat itu mengikrarkan bertumpah darah yang satu tanah Indonesia dan berbangsa yang satu bangsa Indonesia serta menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Syair lagu tadi Satu Nusa Satu Bangsa merupakan inti dari isi Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan dikumandangkan pertama kali di Radio RRI Yogyakarta tahun 1947. Liberty Manik atau yang terkenal dengan sebutan El Manik adalah seorang komponis dan pengajar musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian makna dari Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Nusa artinya adalah pulau atau wilayah. Kemudian Satu Nusa berarti satu wilayah atau satu tanah air. Di sini berarti maknanya adalah bertanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Kemudian Satu Bangsa. Bangsa itu ialah kelompok masyarakat di mana memiliki kesamaan asal keturunan, kemudian juga persamaan istiadat, adat, bahasa, dan sejarah. Kemudian bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kemudian diantaranya ada di Pulau Sumatera, kemudian Aceh, Batak, Minangkabau, Melayu, Mentawai, Nias. Dan di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, Sunda, Baduy, dan Jawa. Kemudian di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, Bugis, dan Kutai. Dan di Pulau Sulawesi terdapat suku Bantik, Minahasa, Mongondo, Banggai, Buton. Kemudian masih banyak lagi ya, warga belajar semuanya, di mana suku bangsa itu terdapat di Indonesia. Seperti ada di suku Bali, Sasak, Sumbawa, Alor, Ambon, Asmat, Airo, dan sebagainya. Dan setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Kemudian Satu Bahasa. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa persatuan artinya adalah bahasa yang mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Di samping berbagai daerah dan suku tersebut memiliki bahasa daerah masing-masing, tetapi dalam Sumpah Pemuda itu mengikrarkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa itu adalah bahasa yang mempersatukan dari Sabang sampai Merauke. Walaupun tiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing, tetap bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang mempersatukan
seluruh bahasa yang ada di Indonesia, sehingga digunakan dalam bahasa resmi atau bahasa nasional atau bahasa dalam pengantar pendidikan atau pembelajaran. Kemudian penerapan nilai persatuan dan kesatuan bangsa, di mana persatuan dan kesatuan bangsa mengandung makna bahwa meskipun terdiri atas bermacam-macam suku, agama, budaya, bahasa daerah, dan adat istiadat, namun merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Di mana dalam persatuan dan kesatuan dalam keluarga ini diterapkan nilai persatuan, kemudian di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan, dan dalam kehidupan bernegara. Contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan keluarga, yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, menghormati anggota keluarga, kemudian menolong saudara mengerjakan pekerjaan rumah, berbakti pada orang tua, kemudian gotong royong menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Jadi kita sebagai warga belajar harus menjadi warga belajar yang baik dengan menerapkan nilai persatuan, kesatuan di lingkungan keluarga. Kemudian penerapan sikap persatuan yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat, kemudian memiliki rasa persatuan walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Selanjutnya melestarikan budaya dari daerah lain dan memiliki rasa toleransi antar warga, serta memiliki sikap menghargai dan mendukung pemimpin negara yang terpilih secara demokratis sesuai aturan yang berlaku. Manfaat pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya untuk meningkatkan semangat kekeluargaan, meningkatkan semangat gotong royong, musyawarah dapat berjalan dengan baik, budaya tegur sapa dapat ditingkatkan, kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan pendidikan yang layak, membuka peluang kerja, mempermudah peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya meningkatkan keamanan nasional dan menumbuhkan perilaku toleransi serta sikap saling menghargai dan menghormati. Kemudian untuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bersama di lingkungan satuan pendidikan. Di antaranya saling menghargai dan menghormati. Dampak ini, saling menghargai ini, warga belajar dengan tutor di satuan pendidikan. Bisa terciptanya suasana belajar yang tertib, teratur, dan menyenangkan. Kemudian menghargai pendapat teman. Perbedaan pendapat selalu ada dalam kehidupan bersama, sehingga sikap menghargai pendapat orang lain atau teman akan berdampak positif, yaitu terwujudnya suasana yang rukun, damai, dan tidak ada perselisihan. Kemudian sikap gotong royong membersihkan tempat belajar bersama, di mana dalam menjaga kebersihan tempat belajar yang dilakukan secara gotong royong akan menghasilkan ruangan yang bersih, rapi, dan nyaman untuk belajar, sehingga semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan warga belajar yang saling memberikan semangat dalam mengikuti pembelajaran akan berdampak positif, yaitu kesuksesan dalam belajar. Dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas-tugas dari tutor bersama teman-teman tanpa membedakan suku, budaya, maupun agama. Dampak positifnya adalah warga belajar akan saling bertukar pikiran, saling membantu, memberikan pemahaman, sehingga memperoleh pengetahuan dan tugas dapat diselesaikan dengan baik. Dampak negatif jika tidak menerapkan nilai persatuan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemerdekaan Indonesia tidak akan terwujud jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terpecah-pecah dan mudah dikuasai oleh bangsa lain jika tidak ada persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam perjuangan pada awal setelah kemerdekaan. Kemudian melemahnya keamanan dan ketahanan nasional jika persatuan dan kesatuan bangsa mulai luntur. Kemudian pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat akan terhambat jika keamanan dan ketahanan nasional melemah. Munculnya juga masalah baik dari dalam maupun dari luar negeri yang akan sukar dicegah dan ditanggulangi jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak kokoh. Dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terjadinya perpecahan dalam masyarakat jika warga masyarakat
tidak menerapkan sikap persatuan dan kesatuan, kemudian lingkungan masyarakat akan menjadi rusuh, mencekam, serta penuh huru-hara jika terjadi konflik dalam masyarakat. Adanya juga perilaku toleransi tidak akan dapat tercipta jika warga masyarakat tidak menerapkan sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian akan muncul konflik yang berunsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika nilai persatuan dan kesatuan tidak diterapkan dengan baik dalam menghadapi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Mengurangi juga hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan persaudaraan jika nilai persatuan dan kesatuan tidak diterapkan. Terima kasih, itu materi untuk paket A Start SD pada minggu ini. Tetap semangat belajar dan selalu menerapkan sikap yang baik sebagai warga belajar, menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dimanapun warga belajar berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.